Nah, biasanya kalau kita itu melihat tren, kita juga harus perhatikan dari volume. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham. Ini hanya 3 saham ya yang masuk dari screener saya yang untuk pantauan besok. Dan dari ketiga saham ini kita akan melihat dari teknikalnya ya. Dan juga kita bakal melihat dari support dan resistannya. Siapa tahu kawan-kawan masih hold saham dari WAPO, JEMAS, dan DSFI ini. Dan ini adalah chart dari WAPO, dan kita bisa perhatikan ya, WAPO ini kalau melihat dari chart terakhir, ini breakout dari resisten. Resisten terdekatnya ada di harga 200-an ya, dan hari ini dia closing di 218. Cukup menarik sekali, ditambah volume dari WAPO juga masih menandakan bagus. Nah, biasanya kalau kita itu melihat tren, kita juga harus perhatikan dari volume. Jadi apabila saham dalam keadaan naik atau breakout ditambah dengan volumenya juga bagus, itu biasanya menunjukkan bahwa saham tersebut masih akan melanjutkan tren naiknya. Jadi kalau kawan-kawan tertarik untuk masukkan watchlist untuk di WAPO besok, menurut saya cukup menarik ya selama WAPO di atas 200. Tapi ini kan cukup lumayan jauh ya dari 218 ke 200. Kita akan cek dari chart 5 menitannya. Nah, dari 5 menitannya kita bisa perhatikan bahwa ini adalah moving average. Kita menjadikan moving average adalah sebagai support. Dan nah ini ya, kalau kita menjadikan support moving average, nah kita bisa menjadikan harga 204 itu sebagai support. Jadi selama WAPO masih bertahan di atas 204, menurut saya sih trennya masih akan lanjut ya untuk WAPO. Nah, kalau kita juga bisa membaca dari garis-garis volume. Nah, karena volume itu adalah sebagai jejak ya. Nah, ini adalah volume spike seperti ini ya. Spike volume. Nah, spike volume. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini ketika ada volume besar, ini kita bisa melihat juga ada candle hijau. Jadi menandakan bahwa sebenarnya masih ada yang HK-HK di sini yang membuat spike di harga tersebut. Nah, setelah melihat WAPO, kita akan melihat dari JEMAS. Kira-kira menarik nggak sih JEMAS untuk kita pantau? Sama seperti WAPO ya, trennya masih dalam keadaan bagus dan moving average-nya juga dalam keadaan uptrend-nya. Sehingga saya kan pernah ngasih tahu ya, kalau kita mengikuti tren, insya Allah kita lebih mudah dalam trading. Nah, melihat trennya juga, ditambah dengan volumenya juga masih dalam keadaan bagus, menurut saya sih JEMAS masih menunjukkan keadaan sangat bagus ya. Kita bisa perhatikan JEMAS breakout juga ya hari ini, closingnya di harga 164 dan ini ada resist di 162. Nah, jadi walaupun satu tick, tapi ini merupakan salah satu sinyal bahwa JEMAS breakout. Ditambah volumenya juga dalam keadaan bagus, menurut saya sih trennya juga masih akan oke. Nah, target lanjutannya sebenarnya adalah harga tertinggi di hari ini 170, itu bisa menjadikan resisten untuk besok. Kalau kita melihat dari chart pendeknya, sama seperti WAPO tadi ya, kalau kita perhatikan bahwa dalam keadaannya juga masih oke ya. Nah, support yang kita bisa pantau dari chart 5 menitannya ini kita bisa perhatikan di harga paling pendek ini aja, di sini aja ya, di harga 158. Nah, itu juga merupakan moving average MA20 di chart 5 menit. Dan terakhir, kita akan melihat dari DSFI. Nah, ini juga merupakan salah satu saham oke ya, menurut saya sih menarik karena volumenya juga cukup besar hari ini. Sebenarnya resistennya tadi itu ada di harga 101. Nah, ini 101 adalah resisten dari DSFI. Apakah besok akan naik atau bisa menjebol dari 101? Nah, ini harapan kita akan lanjut. Kalau kita perhatikan untuk melihat dari moving average, di sini kita bisa perhatikan, di sini adalah seperti penumpukan dari garis-garis moving average. Nah, biasanya apabila melihat indikasi seperti ini menandakan bahwa harganya sedang sideways ya. Dan ketika meledak, ini biasanya bisa lanjut untuk terus lari. Nah, ini semoga aja. Nah, kalau kawan-kawan tertarik dengan DSFI ya, kita bisa melihat dari chart 5 menitnya. Nah, di sini yang bikin saya menarik adalah di sini ada volume hijau. Nah, ini adalah volume besar. Nah, ini cukup menarik buat kita pantau dan juga harganya juga masih dalam keadaan oke. Selama DSFI bertahan di atas 97,
target lanjutannya ini adalah resisten selanjutnya ada di 103. Nah, setelah 103, target lanjutannya adalah 105 lalu 110. Nah, saya pernah ngasih tahu ke kawan-kawan ya di keluarga Oke Saham bahwa target saya DSFI itu adalah di 110. Semoga aja bisa tercapai ya dalam minggu ini. Nah, beberapa saham tersebut bukan merupakan saham dari LQ45, tapi memang lihat dari ISG yang masih dalam keadaan kurang bagus. Biasanya saham-saham gorengan dan juga saham-saham second liner ya, itu biasanya ada kekuatan power untuk naik. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, yuk bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Di sini kita tidak hanya memberikan rekomendasi ya di keluarga Oke Saham, tapi kita juga memberikan edukasi buat kawan-kawan dalam trading saham. Semoga aja bisa berjodoh ya dengan Oke Saham. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.